Bang Parhan review film dong. Kembali lagi dengan aku Bang Parhan Film. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat kan? Sebelum kita review, aku doakan semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Kali ini Bang Parhan bakalan nge-review film action yang seru banget dan ini menjadi film pembuka dari The Expendables series, yaitu The Expendables pertama. Dan akan berlanjut The Expendables kedua, ketiga, dan juga keempat nih, yang dibintangi juga sama Iko Uwais. Film action Hollywood ini menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran elit yang bertugas mengemban misi untuk menggulingkan seorang diktator Amerika Latin di sebuah daerah terpencil nih. Kira-kira gimana nih keseruannya? Langsung aja kita lanjut ke reviewnya. Film dibuka dengan sekelompok tentara bayaran elit bernama The Expendables yang dikirim ke Teluk Aden, Somalia untuk melakukan misi rahasia melepaskan sandera-sandera. Karena sandera-sandera tersebut telah ditahan oleh perompak Somalia selama 3 bulan, ketika perompak tersebut membuat video dokumentasi eksekusi sandera, The Expendables langsung nih membidik perompak tersebut yang terdiri dari Barney Ross sebagai pemimpin, Lee sebagai ahli pisau, Yin Yang sebagai ahli bela diri, Gunnar Johnson sebagai ahli sniper, dan Hale Caesar sebagai ahli senjata. Dan juga yang terakhir ada Toll Road. Di tengah ketegangan, perompak membuat video dokumentasi. The Expendables datang melemparkan tas berisi uang yang perompak itu inginkan sebanyak 3 juta dolar. Tapi perompak menolaknya dan meminta 5 juta dolar untuk mereka dapat melepaskan sandera. Jika tidak, mereka akan membunuh para sandera. Gunner yang sudah tidak sanggup lagi mendengar permintaan pemimpin perompak, akhirnya menembak satu pelurunya pada pemimpin perompak sehingga memicu tembak-tembakan. Saat mereka telah menghabisi para perompak, The Expendables ingin membebaskan para sandera. Gunner menunjukkan sikap yang tidak biasa. Ia ingin menggantung perompak tersebut agar menjadi pembelajaran untuk para perompak lainnya. Anggota lain dari The Expendables juga tidak setuju nih sama Gunner karena cara kerja mereka harus rapi dan juga profesional. The hell is he doing? Gunner! It's seriously demented. This isn't how we work. Let him go. Yin Yang yang tidak terima atas perlakuan Gunner langsung menerkamnya dari belakang. Namun Gunner dapat mengalahkan Yin Yang dan akan membunuhnya menggunakan pisau yang ia bawa. Let him go, Gunner. Beruntungnya, Barney langsung melerai mereka dengan menodongkan pistol di kepala Gunner. Setelah mereka menyelesaikan misi, Lee mengunjungi rumah pacarnya yang bernama Lacey untuk memberikan minuman dan sebuah cincin. Tapi tak disangka, ternyata Lacey sudah memiliki pacar baru. Ia mengatakan bahwa Lee menghilang selama 1 bulan dan dia tak pernah tahu diri Lee yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Lee merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi. Who is it? I wish you would have called. Buttons. We'd have something else for you. Sir Ruby. Everything all right? Who's he? Lee. He's no good, Liz. Scene berpindah ketika Barney ke markas The Expendables. Ia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Tool. Dalam film ini, ia sebagai penasihat dan perekrut anggota baru yang bekerja sampingan sebagai seniman tato. Barney mengatakan ia akan mengeluarkan Gunner karena hampir saja membunuh Yin. We had to get rid of Gunner. Well, he went Krakenstan on your ass. You gotta cut him. Scene berpindah di Pulau Vilena. Truk tentara berhenti di depan suatu istana dan melapor kepada jenderal mereka yang bernama Garza. Karena mereka telah membawa 3 orang penyusup yang mencuri aset negara dan menjualnya ke orang asing. Mereka bertiga mengaku bahwa mereka mengambil sebagian kecil dari barang tersebut untuk anaknya. Namun Garza tidak mempercayai mereka dan akan membunuh ketiga penyusup tersebut karena ia menganggap mereka telah berkhianat. Namun dari belakang muncul orang Amerika bernama James Monroe, terlebih dulu menembak salah satu dari 3 penyusup itu. James mengatakan bahwa tidak hanya Garza nih yang rugi, ia juga merasa rugi jika barang tersebut dicuri oleh penyusup dan dijual kepada orang asing tanpa melalui mereka. He wasn't stealing from you. He was stealing from us. Kira-kira kalian bisa tebak gak nih apa ya barangnya? Penasaran? Tonton sampai akhir video ini.
Keesokan paginya, Barney bertemu dengan calon kliennya di suatu gereja. Orang itu menyuruh Barney memanggilnya Tuan Gereja atau Mr. Church. Ternyata Tuan Gereja itu mempertemukannya kembali Barney dengan teman lamanya, seorang tentara bayaran bernama Trench Mauser. Tuan Gereja ternyata memberikan misi untuk melumpuhkan diktator di Pulau Vilena bernama Garza yang tadi kita lihat. Dengan cepat, Trench menolak misi tersebut dan memberikan pekerjaan tersebut pada Barney. Barney lalu meminta bayaran $5 juta. Ia meminta setengahnya bayaran di awal dan sisanya di akhir setelah misi selesai. Tuan Gereja setuju dengan permintaan Barney dan dengan catatan Garza harus mati. Jika tidak, Barney yang akan dibunuh oleh Tuan Gereja. So our fee is $5 million. This money, and you don't deliver, they're gonna come get you and your people. Little fucking dog treats. Setelah menemui Tuan Gereja, ia kembali ke markas. Gunner menghampiri Barney, memohon untuk tidak dikeluarkan dari tim. Dan dengan bersikeras, Gunner mengatakan bahwa ia ingin mengikuti misi tersebut. Gunner di sini masih merasa pantas untuk mengikuti misi tersebut. Tapi Barney menolaknya karena ia tidak percaya lagi dengan Gunner. Don't replace me. Don't use it. Can't trust you anymore, man. You can't trust me. Be careful. You threatening me, Gunner? Di hari berikutnya, Barney dan Lee terbang ke Vilena untuk mengamati pulau tersebut lalu menghubungi kenalan Tuan Gereja agar dapat menuntun mereka ke wilayah pemerintahan Garza. Setibanya di sana, mereka menemui penjaga pelabuhan dan mereka menunjukkan paspor palsu mereka, lalu mengaku bahwa mereka adalah ahli burung yang ingin mengamati satwa di sana. Ketika mereka memasuki perkampungan di sana, datanglah sekelompok tentara yang datang untuk mengancam para warga. Lee melihat kesempatan ini langsung memotret situasi termasuk James, yang sepertinya memiliki kekuasaan kendali untuk mengatur para tentara. Padahal dia adalah orang asing dan bukan seorang pemimpin tentara. Get the suit. Tighten up on this. Let's get out of here. Setelah James dan tentara pergi, mereka mengunjungi suatu bar untuk menemui seseorang kenalan Tuan Gereja yang ternyata adalah seorang perempuan nih bernama Sandra. Tak lama setelah berkenalan, Sandra mengajak mereka berdua untuk mengunjungi tempat-tempat operasi tentara. Sandra bercerita bahwa dulu Vilena adalah tempat yang sangat indah sampai suatu saat Amerika datang ke sana untuk membeli sumber dayanya melalui Garza untuk membangun kerjasama antara Vilena dengan Amerika. Sandra juga menceritakan bahwa ia dulu di Vilena hidup makmur dan tenang, namun sekarang berubah menjadi negara yang sangat kejam pada rakyatnya, di mana rakyatnya yang mencoba melawan akan dihabisi tanpa ampun. Some Americans, that time, but someday all this will change back. You really believe that? Yes. Di sisi lain, James dan Garza mendatangi sebuah perkebunan yang ternyata adalah perkebunan ganja. Rupanya bisnis inilah yang mereka jalani. Seiring berjalan waktu, Garza tidak suka dengan James karena James mengatur-ngatur pemerintahan Garza. Sometimes. Sure they are. Di tengah perjalanan, Lee meminta berhenti dan turun dengan alasan mengamati Vilena dari sudut pandang yang berbeda. Barney turun dan mengamati wilayah istana dan mengatakan bahwa Vilena tidak dapat diselamatkan. Ia menyuruh Sandra untuk pergi dari Vilena, namun Sandra menolak karena ia memikirkan nasib warganya. Listen, if I were you, I'd leave. Tiba-tiba pasukan tentara datang nih dan disitulah Barney mengetahui bahwa Sandra adalah putri dari Jenderal Garza. Saat itu Sandra langsung ditarik tentara dan dimasukkan ke dalam truk. Barney yang melihat kejadian itu langsung menyerang tentara, begitu juga dengan Lee yang datang untuk membantu Barney. Don't say anything, let me talk. Te dijeron para nunca venir aquí. Se puede tirar. La hija del general. ¡Lleva a su padre! Got it! Mereka bertiga langsung pergi nih sebelum James dan Garza diberikan kabar tentang apa yang sudah terjadi pada anggotanya Garza di luar istana. Ketiganya dikejar oleh puluhan tentara Garza dan memiliki rencana untuk pergi menaiki pesawat. Barney meminta Lee untuk membawa Sandra ke pesawat terlebih dahulu karena ia mau membereskan penjaga yang ada di pelabuhan. Begitu mau masuk ke pesawat, Sandra menolak tuh untuk ikut dengan mereka karena Sandra mengatakan bahwa ia harus memikirkan warga Vilena.
Setelah menghabisi penjaga di pelabuhan, Barney lari ke arah pesawat sambil dikejar oleh puluhan tentara. Untungnya Barney dapat memegang pintu pesawat tepat waktu sebelum pesawat lepas landas. Setelah berhasil memasuki pesawat, ia menyadari begitu kejamnya pemerintahan Garza. Ia berpikir untuk memutar balik arah pesawat dan membalas kekejaman itu kepada puluhan anggota tentara dengan menggunakan senjata yang ada di pesawat. Ia menumpahkan bahan bakar yang ada di pesawat lalu menembakkan satu peluru sehingga boom, pelabuhan mereka dapat mereka lumpuhkan. James dan Garza mulai panik. Bagaimana bisa dua orang melumpuhkan 41 pasukan? Dan hebatnya lagi mereka bisa lolos dengan selamat. How did two obvious soldiers can get away with hell? That's how. Untuk mengetahui latar belakang Barney dan Lee, James mengundang seseorang yang mengaku bahwa ia mengetahui semuanya tentang Barney. Dan ternyata orang itu adalah Gunner. Ya, Gunner ternyata sengaja nih datang ke sini untuk melakukan kerjasama dengan James karena ingin balas dendam atas apa yang Barney perbuat kepadanya. Nice bird. What do you know? I just bit one of them. Settle on 50. We settle on $100 grand up front in my pocket. This case is a bloody joke. Be nice. We need him. Setelah sampai di markas, ia baru saja mengetahui bahwa Tuan Gereja adalah orang penting di Villena. Tuan Gereja meminta agar Barney dan tim membunuh Garza, tetapi yang seharusnya dibunuh dalam kebenaran adalah James, yang mana ia ternyata adalah mantan agensi yang memanfaatkan Garza untuk perlindungan bisnis narkoboynya. Alasan Tuan Gereja ingin menyingkirkan Garza adalah karena dulu Tuan Gereja pernah bekerja sama dengan James, namun ia serakah dan dengan membunuh Garza, maka James tidak memiliki perlindungan sehingga bisnis narkoboynya akan hancur. Tuan Gereja juga memberikan alasan mengapa ia menyewa The Expendables, karena ia tidak dapat mengirimkan pasukannya. Jika pasukannya tertangkap, maka negara Tuan Gereja akan diberikan sanksi oleh PBB. That'd be a bad headline, so they hire us. What's it gonna? I'm telling the church the deal's off. I agree. Barney dan yang lain menyadari bahwa misi ini akan membawa dampak buruk bagi The Expendables. Barney dan timnya setuju bahwa akan membatalkan perjanjian kontraknya dengan Tuan Gereja. Setelah mendengar apa yang diinstruksikan oleh Barney, Lee pergi mengunjungi mantan pacarnya, Lacey. Sesampainya di sana, Lee melihat bahwa Lacey yang babak belur akibat perbuatan pacarnya. Lee yang tidak terima melihat wajah Lacey penuh lebam langsung menghampiri lelaki itu di lapangan basket. Rupanya pacar Lacey sedang bersama teman-temannya di sana. Lee yang tidak terima dengan perlakuannya terhadap Lacey langsung menghabisi mereka satu persatu. Scene berpindah saat Barney menemui Tool dan mengatakan bahwa Sandra adalah buron dari ayahnya sendiri karena dianggap pengkhianat dan membantu Barney bekerja. On this island, there was this girl, Target's daughter. And when she had a chance to leave, she didn't do it. Tool menceritakan tentang masa lalunya yang terus menghantuinya. Seorang wanita yang sebenarnya ia dapat selamatkan, namun dia tidak menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Barney merasa ia harus menyelamatkan Sandra seorang diri dari James maupun Garza. Scene berpindah memperlihatkan Sandra dibawa ke suatu ruangan di mana dia akan disiksa dan dipaksa mengatakan apa yang diketahui oleh Barney. Sandra, why were the Americans here? What did the Americans tell you? Keesokan harinya, Barney mengatakan pada Lee dan Yin bahwa ia akan kembali ke Villena untuk menyelamatkan Sandra seorang diri. Lee yang mendengar hal itu sangat marah dan kecewa karena Barney telah membatalkan perjanjian dengan Tuan Gereja. Namun dia tetap kembali ke sana seorang diri hanya untuk perempuan. Ngerti gitu kan gak usah dibatalin ya, jadi mereka dapat duit semua gitu loh. Aduh, ada-ada aja nih Barney. Yin yang mendengar hal itu langsung ikut masuk ke mobil Barney dan ia mengatakan bahwa ia akan tetap ikut dengan Barney walaupun ia tidak dibayar sedikit pun. I said I'm going alone. Just try. Saat mereka sedang di perjalanan menyiapkan peralatan untuk kembali ke Villena, tiba-tiba ia dikepung dan ditembak oleh orang suruhan James. Di antara orang suruhan James ternyata ada Gunner yang menjadi anak buah James untuk membalas dendam pada Barney demi mendapatkan imbalan $100.000.
Barney pun memancing Gunner untuk masuk ke sebuah gudang untuk menggulingkan mobilnya. Gunner yang merasa sangat kesal keluar dari mobil dan berencana untuk membunuh Yin terlebih dahulu. Saat Gunner berusaha membunuh Yin, ia ditembak oleh Barney. Barney mendatangi Gunner dan mengatakan bahwa tembakan tersebut berada 1 inci di atas jantung Gunner. Barney menanyakan siapa sih yang menyuruh Gunner untuk membunuh Barney. Gunner membisikkan segala informasi yang ia dapatkan untuk membantu teman lamanya itu. Dan di sini Barney berkata bahwa Gunner akan selalu menjadi anggota timnya. Is the girl still alive? Come closer. Barney dan Yin masuk ke dalam pesawat. Tak diduga, ternyata Lee, Tollroad, dan Caesar sudah ada di dalam pesawat itu dan mereka akan tetap membantu Barney sukarela demi menyelamatkan Sandra dan menghabisi James. You know, it's not easy being your friend. Let's fly. Caesar mengatakan ia tak sabar untuk menghabisi orang dengan senjatanya yang dapat mengeluarkan 250 peluru dalam 1 menit. Sesampainya di istana Vilena, mereka menyusup dan mulai menyebar untuk memasangkan bom di setiap sudut istana. Garza dan James mulai bertengkar. Garza merasa James sudah melewati batas dan menjadikan Sandra sebagai ancaman jika Garza tidak mau menuruti kemauan James. Maybe this is your plan, because you cannot control me. Kill her to make me suffer. Bring her now, or I will kill you. Go get her! Scene berpindah kepada 2 orang yang masuk ke suatu ruangan yang menjadi tempat Sandra disiksa. Mereka berdua hampir saja membunuh Sandra, tapi Barney tiba-tiba muncul dan membunuh kedua penjaga tersebut. Ketika mereka berdua lari untuk kabur, mereka dicegah oleh tangan kanan James yang bernama Payne. Seal the building! Are you a real tough guy? Sandra dibawa oleh salah satu tentara untuk dihadapkan ke ayahnya, Garza. Setelah itu, Lee dan yang lainnya pun datang untuk menyelamatkan Barney. Dan disinilah terjadi baku hantam antara The Expendables dan tentara. Di tengah pertempuran, pasukan anggota tentara datang lebih banyak untuk mengepung istana. Remember this shit at Christmas? Damn, that thing's loud. What happened to you? Get back! Barney dan tim terpaksa harus mundur untuk keselamatannya dan juga timnya. Ketika The Expendables mengamankan dirinya, James mendengar bahwa Garza berada di balkon dan mengatakan pada anggotanya agar menurunkan senjatanya. Ia juga menyatakan ia salah, ia telah bekerja sama dengan orang Amerika. Garza mengatakan bahwa ia akan membunuh James beserta anak buahnya. Los invasores americanos. Chopper's ready in 5 minutes. We're not leaving yet. Los el humano. We will kill. James yang berada di belakang Garza dan mendengar hal yang diucapkan oleh Garza tadi, James pun merasa sangat emosi. James langsung menembak Garza dari belakang dan menembak pasukannya dengan penuh amarah. James beserta anak buahnya menarik dan membawa Sandra pergi. Saat itu juga Lee memerintahkan Barney untuk meledakkan bom itu sekarang juga. Sebagian istana Vilena meledak. Saat itu juga perang antara tentara Garza dan The Expendables pecah. Dan juga pasukan dari James mulai melawan mereka. I'm out! James, Sandra, dan Payne berlari menggunakan pintu kayu untuk menjadi jalan keluar menuju helikopternya. Barney tidak mau usahanya sia-sia. Ia meminta Tollroad untuk melemparkan sebuah misil ke arah helikopter. Lalu Barney menembaki misil tersebut. Misil pun meledak dan menghancurkan helikopter. James yang masih selamat membawa Sandra keluar dari wilayah istana. Ia mengancam Barney bahwa ia akan menembak mata Sandra jika Barney berani mendekat atau membunuh James. Drop the weapons, or I'll put a bullet through her eye. James menembak Barney hingga ia terjatuh. Sandra yang melihat histeris ketakutan karena Barney banyak berkorban untuknya dan juga untuk Vilena. The hell did you come after me? I didn't come after you, dipshit. Tapi di saat ia lengah, yang terjadi... No, you're not as fast as you think. Taking a count numbers, mine. It'll help get things going. Will you come back? Promise I'll always be around. You take care. Bye.
Setelah selesai melakukan misi tersebut, Barney berpamitan pada Sandra dan memberikan sebagian penghasilannya untuk Sandra dan Vilena. Sandra mengharapkan Barney untuk datang ke sini lagi untuk menghampirinya. Singkat cerita, saat The Expendables berkumpul, Lee menunjukkan kemampuannya melempar pisau ke arah papan. Dan akhirnya film pun bersambung. Gila, seru banget nih film cuy, The Expendables 2010. Jadi buat kalian yang penasaran dengan sequel The Expendables Part 2, jangan lupa pantengin terus channel Bang Parhan Film ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka atau dislike kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa subscribe agar Bang Parhan tambah semangat bikin kontennya. Bang Parhan Film signing out.